Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa salatul istikharati wal hajati wat tasbihi, dan salat istikharah, salat hajat, wa tasbihi, dan salat tasbih. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian yang mulia, di antara salat-salat sunnah yang paling tinggi nilainya di agama ini dan punya nilai yang sangat besar di mata Allah adalah salat tasbih. Salat tasbih kategorinya salat sunnah, sebab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang Arabi, orang dari pedesaan, awa ghaira dzalik ya Rasulullah, adakah kewajiban selain salat 5 waktu? Kata Nabi, qala la illa an tatatawwa'a, tidak ada kecuali Anda salat sunnah saja, kerelaan Anda. Jadi salat tasbih ini kategorinya salat sunnah. Dan salat tasbih itu disebut salat tasbih karena dalam salat itu diajarkan kita membaca tasbih. Ada 2 riwayat tasbihnya. Riwayat pertama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Riwayat ini jalurnya daripada Sayyidina Abbas. Hadis yang paling sahihnya di dalam Sunan Abu Dawud, riwayatkan Ibnu Majah, juga riwayatkan, dan Imam Ibnu Huzaimah di dalam Sahih Ibnu Huzaimah. Riwayat kedua, tasbihnya nambah bacaan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang ini jalurnya bukan dari Sayyidina Abbas, akan tetapi daripada Sayyidina Ibnu Umar, pun juga dari Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib diajarkan oleh Nabi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Imam Ghazali mengajarkan di dalam Ihya Ulumuddin menggabung, jadi ditambah itu aja karena ini jauh lebih sempurna begitu. Tapi andai saudara sampai Allahu Akbar doang, jadi begitu tasbihnya. Al-Imam Abdul Wahhab Asy'arani, sufi besar dari Mesir, murid daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari,
termasuk beliau ngaji juga sama Sidi Ali Al-Khawas di dalam kitabnya Al-Uhud Al-Muhammadiyah. Beliau menyatakan ukhida alaina al-ahdul ammu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nusalliya salat at-tasbih al-masyhur. Seorang muslim diambil janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia mengambil ikrar, yaitu hendaknya mengerjakan salat tasbih yang sudah masyhur. Dan salat tasbih ini, saudara, termasuk nikmat besar dari Allah untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab di antara nikmat jadi umatnya Nabi adalah ada amalan ringan namun berpahala besar. Amalannya ringan, kecil, sebentar, tapi ganjarannya besar sekali. Di antaranya namanya sholat tasbih. Sholat tasbih ini, saudara, faedahnya banyak. Di antaranya menghapuskan dosa, 10 macam dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa tersembunyi, dosa terang-terangan, dosa kelupaan, dosa sengaja-ngaja, dosa. Ini dosa semuanya dihapus dosanya. Bahkan kata Imam Subki, sholat tasbih itu adalah sholat yang amat sangat penting bagi muslim. Beliau menyatakan sholat tasbih minal muhimmat fiddin. Sholat tasbih itu termasuk kategori perkara yang paling penting dalam agama. Muslim harus berupaya keras, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan yang disebut dengan sholat tasbih, saudara. Sampai Imam Subki bilang begini, siapa orang yang mendengar fadilah yang tertuang pada sholat tasbih lalu dia tidak mengerjakannya, maka orang itu fahuwa minal mutakasil fiddin, termasuk orang yang merendahkan, bermalas-malas, meremehkan pada agama karena saking besarnya daripada sholat tasbih. Sampai beliau bilang, bila orang tidak mengerjakan sholat tasbih, la yaliku an yu'adda min ahlil khair, tidak pantas disebut sebagai orang baik bila orang itu meninggalkan daripada sholat tasbih. Jadi satu hari pamannya Nabi, cukup disayang juga sama Nabi meski Islamnya telat. Sayyidina Abbas ini Nabi sangat sayang sama Sayyidina Abbas, paman Nabi. Kata Nabi sama Sayyidina Abbas, ya amah, pamanku, maulah saya kasih amalan
kalau dikerjakan Allah hapuskan 10 macam dosa. Sampai pada akhirnya Nabi bilang, paman kalau bisa ngerjain saban hari kerjain, kalau nggak bisa saban hari seminggu sekali, jangan sampai tidak. Kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, jangan sampai tidak. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali, jangan sampai enggak. Kalau nggak bisa setahun sekali, seumur hidup sekali. Saking pentingnya. Bahkan para wali-waliullah menjelaskan tentang keagungan sholat tasbih ini. Tidak ada sholat yang paling cepat mengurai problem yang menimpa muslim dalam hidup dan kehidupannya seperti cepatnya sholat tasbih. Kalau dikerjakan hajat apa saja, Allah subhanahu wa ta'ala cepat tunaikan. Mereka mengatakan wahada mujarrabun sahih, ini sudah uji coba, udah eksperimen, udah diriset, sudah dites. Itu saking tingginya yang namanya disebut sholat tasbih. Saudara sekalian, sholat tasbih ini kategorinya sholat mutlak. Sholat tasbih secara hukum artinya haram dikerjakan ba'da sholat asar dan haram dikerjakan ba'da sholat subuh. Tapi bukan di waktu asar, bukan, tapi ba'da sholat asar dan ba'da sholat subuh. Ba'da sholat subuh haram. Begitu sampai waktu duha, sampai isyraq tuh, yakni matahari terbit setombak, asar yang sampai terbenam. Selebih daripada itu boleh saja kita mengerjakan sholat tasbih. Kalau di Mekah bebas, jam berapa aja sholat tasbih boleh, khusus Mekah. Madinah enggak, karena nabinya menyatakan ya bani abdi mana la tamna'u ahadan tawfa bihadzal baiti wa shalla fihi ayyata sa'atin sya'a min lailin aw nahar. Wahai kaum muslimin, jangan larang siapapun yang tawaf di Baitullah sholat di sana, mau siang mau malam. Ini pengecualian. Mekah 24 jam sholat boleh kalau di Mekah. Jadi sholat tasbih kategorinya sholat sunnah mutlak. Lalu berapa rakaat sholat tasbih? Sepakat berdasarkan hadis-hadisnya saudara sekalian, sholat tasbih ini 4 rakaat. Sholat tasbih itu jumlahnya 4 rakaat. 4 rakaat ini bagaimana mengerjakannya? Boleh saja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau mau dibikin 2 rakaat salam
dan 2 rakaat salam jangan jauh jaraknya. Jangan kita habis 2 rakaat salam kita pergi dulu mancing, ntar 2 rakaat lagi, enggak jadi. Harus bahasa kitanya nyambung gitu, tapi bukan nyambung tuh habis salam langsung juga, enggak kayak gitu juga. Begitu supaya dihitung yang 2 rakaat berikutnya masih dalam kategori sholat tasbih. Bahkan bukan sekedar boleh, kalau sholat tasbihnya malam dikerjakannya sunat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kalau malam. Sebab apa? Ada hadis daripada Rasulullah SAW, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau malam bagusnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau siang bagusnya 4 rakaat 1 salam. Kalau siang 4 rakaat 1 salam. Berapa kali tasyahud? Kalau ngomong boleh 2 tasyahud, tapi sebaiknya 1 kali tasyahud. Diri baru duduk. Jadi sebab kalau habis tasyahud awal dirinya enggak ada bacaan suratnya. Kalau saudara habis tasyahud awal diri enggak ada ajaran baca surat. Jadi 1 kali tasyahud saja kalau siang. Malam juga boleh, kalau berbicara boleh. Afdolan kalau malam 2, kalau siang 4 sekaligus dengan 1 salam. Dengan 1 salam sholat tasbihnya dengan 1 salam. Lalu bacaan suratnya apa? Bacaan suratnya ulama menerangkan berbeda-beda bacaannya. Ada 3 riwayat daripada bacaan surat tasbih. Yang tertinggi rakaat pertama baca surat Al-Hadid sampai kelar. Yang tertinggi ya dengerin dulu itu, jangan protes dulu, sabar. Yang tertinggi surat apa? Al-Hadid. Lopongan mana itu ya, maklum jarang antara Quran. Al-Hadid. Kedua Yusabbihu, awalnya itu tasbih semuanya. Keduanya surat Hasyr, Al-Hasyr yang ada law anzalna hadzal Qur'ana ala jabal. Keduanya. Ketiganya adalah surat Shaff. Keempatnya adalah surat Taghabun. Ini semua surat yang awalnya tasbih. Kedua, suratnya adalah Idazul, 2 nih, Idazul wal adiyati al-hakumut dan al-ikhlas. Syekh Nawawi Al-Bandani ajarkan begitu. Ini rada enakan nih, rada enakan, pas begitu, pas. Prabowo
Subianto. Ketiga, Imam Ali Sibro Malisi. Ali Sibro Malisi. Ajarkan nama kita, termasuk wali besar dari Hadramaut Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Khirid, dan banyak juga gurunya Syekh Al-Bantani, Syekh Abdul Somad dan Khalid Bani. Ajarkan tuh dia apa itu ya, Hidayatus Salikin, Al-Hakumut. Yang ketiga, Al-Hakumut wal Asri kuliah kulhu. Cocok, dia cocok. Terserah dah tuh, Anda pilih mana. Kayaknya kalau berbicara sholat tasbih, saya tahu ente pilih 3. Kalau sholat tasbih, tapi kalau pemilu saya tahu ente pilih 1. Saya tahu itu. Begitu. Ini mau sholat tasbih, ada 3 tuh. Artinya di luar ini kami nggak tahu, begitu maksudnya. Kami nggak tahu bacaan-bacaan itu. Ini yang tertera dalam berbagai kitab ulama tentang sholat tasbih, bacaan ini untuk surat-suratnya. Kemudian itu saudara sekalian, sholat tasbih ini per rakaat 75 tasbih. Per rakaat tasbihnya ada 75. Jadi 75 dikali 4, 300 tasbih totalnya. Totalnya 300 tasbih. Tapi per rakaat 75 tasbih. Itu sepakat berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih daripada Rasulullah SAW. Dari 75 ini, saudara, ada 2 riwayat cara ngerjainnya. Ada disebut riwayat Ibnu Abbas. Yang kedua ada disebut riwayat Ibnul Mubarak dan Ibnu Mas'ud. Ada 2 cara ngatur 75-nya. Ada jalur dari nabinya lewat Ibnu Abbas, hadisnya maksudnya. Kedua, ada jalur dari Ibnu Mas'ud dan Ibnul Mubarak. Kalau Ibnu Abbas, caranya sesudah baca surat, kalau tadi bacanya Al-Hakumut gitu, sudah sumalatus aluna yawma idin naim, jangan ruku, baca tasbih dulu 15. Sesudah baca surat, baca tasbih 15. Kedua, sesudah membaca zikir ruku itu subhanallah azim, begitu, maka bacalah tasbih 10 kali. 10 kali. Udah berapa tuh? 25. Ketiga, sesudah samiallahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil masyidin syai'in ba'du, habis ba'du baca tasbih 10 kali. Udah berapa tuh? 35. Keempat, ketika sujud pertama, sesudah zikir yang biasa, yang warid dari Nabi surah Al-A'la, maka baca tasbih 10 kali saat sujud pertama. Udah 45. Kelima, ketika duduk di antara 2 sujud, habis rabbik firli warhami sampai wafani, baca tasbih 10.
10. Baca tasbih 10. Udah 55. Keenam, ketika sujud kedua, sesudah subhan rabbil a'la, biasa wiridan tasbih salat, maka baca tasbih 10. Berapa itu? 65. Kemudian ketujuh, bangun dari sujud kedua, kudu duduk istirahat atau duduk tasyahud. Waktu duduk sebelum tasyahud baca tasbih 10. Jadi habis sujud kedua jangan langsung diri. Ini 75 totalnya. Begitu rakaat kedua, ketiga, keempat. Jadi 75 kali 4 sama dengan 300. Ini sholat tasbih riwayat Ibnu Abbas. Yang kedua riwayat daripada Ibnul Mubarak dan Ibnul Mas'ud. Cara mengatur 75-nya, pertama, sebelum baca Fatihah, kalau rakaat 1 berarti sesudah doa iftitah. Begitu, sesudah doa iftitah. Kalau rakaat 1, rakaat 2 kan enggak doa iftitah, berarti langsung. Jadi sebelum baca Fatihah, baca tasbih 15 kali. Itu. Baca tasbih 15 kali. Kedua, sesudah baca surat, sebelum ruku baca tasbih 10 kali. Maka dalam diri aja udah 25. Kalau tadi dirinya 15. Ini 25. Tuh. Jadi sebelum Fatihah 15. Sesudah baca surat sebelum ruku 10. Ketiga, saat ruku biasa sesudah tasbih biasa mah baca tasbih 10. Keempat, ketika i'tidal baca tasbih 10. Kelima, sujud pertama baca tasbih 10. Keenam, duduk antara dua sujud baca tasbih 10. Ya biasa kalau aerobik fil 5 itu normal. Ketujuh, ketika sujud kedua baca tasbih 10. Totalnya 75. Habis. Cara Ibnul Mubarak dan Ibnu Mas'ud ini sholatnya biasa. Kayak sholat sunnah yang lain. Kalau Ibnu Abbas rada beda dikit, duduk istirahatnya lama. Singkatnya, dari Ibnu Abbas itu ditarik. Kalau kita ngomongin Ibnul Mubarak, bagaimana sholat tasbih Ibnul Mubarak biar menjadi sholat tasbih Ibnu Abbas? Yang 15 sebelum Fatihah dorong sesudah surat. Begitu. Kalau didorong turun semua. Kalau didorong, sehingga sujud kedua baru 65. Kalau pakai Ibnu Abbas, sehingga kudu duduk antara dua sujud. Terus sujud, kudu duduk istirahat dulu, baru diri. Kalau saudara kerjainnya berjamaah, kalau berjamaah, bagusnya pakai Ibnul Mubarak. Kalau mau sholat tasbihnya berjamaah, pakai Ibnul Mubarak aja. Saudara boleh sholat tasbih berjamaah, silakan. Enggak dilarang oleh agama, sebab tidak ada larangan dari Rasulullah
Rasulullah mengerjakan sholat sunnah, jangan berjamaah, itu enggak ada. Enggak ada. Meski tuntunan spesifiknya tidak juga dari Nabi untuk berjamaah, tapi tidak dilarang. Gitu. Tidak dilarang. Namanya mimba bituruk, bab-bab hal-hal yang Nabi tidak kerjakan. Sesuatu yang Nabi tidak kerjakan itu tidak otomatis maknanya dilarang. Ini yang mengkajian usul fikih. Gitu. Ulama banyak nulis kitab tentang ini. Gitu. Contoh kayak maulid segala macam dah itu jadi ribut. Nah, gitu. Jadi terserah sampean mau pakai Ibnu Abbas boleh, pakai Ibnu Mubarak, Ibnu Mas'ud boleh, silakan. Namun Imam Ghazali sebagai sufi besar dalam Ihya Ulumuddin menyarankan kalau malam pakai Ibnu Abbas, kalau siang pakai Ibnu Mubarak. Kalau kita sendiri nih, begitu intinya biar dua riwayat itu diamalin. Ulama tuh begitu, biar semua ajaran Nabi enggak ditinggalin. Jadi artinya sesekali ngerjainnya cara Ibnu Abbas, begitu riwayatnya ke Nabinya, sesekali lewat Ibnu Mubarak, Ibnu Mas'ud ngerjainnya. Tapi andai saudara mau Ibnu Abbas terus, ya nggak apa-apa juga, gitu. Boleh saja, boleh ngerjainnya. Tapi intinya biar saudara ketika ada saya sampai ini nih rada panjang, agar supaya kita enggak gampang nyalahin orang, begitu nyalahin orang. Jadi kalau kita tahu tuh sebab musababnya, enggak nyalahin. Ada orang udah azam niat puasa dia, gitu, udah niat dia mau diam aja, maka perlu debat enggak? Emang dia niat, jadi enggak perlu ada debat-debat karena emang udah niat puasa. Iya, gitu. Jangan dicatat, gitu udah khusyuk banget. Begitu udah catat aja ini mau jawab. Jadi kalau udah niat begitu, udah niat susah ya udah niat. Udah niat. Jadi saudara, kalau luas tuh begitu maksud kami pengetahuan agama ini enggak gampang kita nyalahin orang begitu. Ada orang kok sholat tasbih kok dirinya 25 baca tasbihnya, yang benar 15 enggak, 25 benar namanya Ibnu Mubarak, 15 benar namanya Ibnu Abbas, begitu kita. Jadi enggak gampang nyalahin, boleh aja begitu, boleh aja. Silakan saja, begitu, boleh aja. Jadi jangan dilarang-larang, begitu. Sebagaimana teman kita udah sampaikan banyak, jangan larang orang, kata teman kita. Ada yang mau milih tuh siapa, Anies, ya silakan. Ada yang mau milihnya Muhaimin, ya silakan. Pokoknya jangan larang-larang, kata teman kita. Kasih kebebasan, orang. Jangan dibikin susah, jangan begitu. Direkam lagi. Jangan Ustaz. Itu begitu. Ini sholat tasbih ya. Jadi kerjain ini besar. Sholat tasbih. Mau berjamaah bagus. Ada kan bikin majelis sholat tasbih. Bagus sekali. Bagus. Nah, kemudian ada doa sholat tasbih. Doa sholat tasbih diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tempatnya sesudah beres tasawuf akhir, sebelum salam. Bahasa kita habis innaka hamidum majid atau habis ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, begitu. Di dalam kitab Mu'jam At-Tabarani, Imam Tabarani riwayatkan doa salat tasbih itu. Termasuk juga Imam Abu Nu'aim di dalam kitabnya Hilyatul Auliya meriwayatkan doa, dan ulama-ulama kita tulis doa salat tasbih itu sebelum salam, bacanya sebelum salam dia baca
diajarkan oleh Nabi. Jadi habis kita Inna Hamidum Majid, ya doa yang lain, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wal dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi dinik. Nanti juga wang ada toatik. Baru jangan salam dulu, doa dulu. Karena ini paling manjurnya doa. Sesudah sebelum salam, doanya begini, Allahumma inni as'aluka, Allahumma, atau kita baca aja tuh, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda wa a'mala ahlil yaqin wa a'mala ahlil yaqin wa munasahata ahli taubah wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabri wa azma ahli sabri wa jidda ahlil khasyati wa jidda ahlil khasyati wa talaba ahlir raghbati wa talaba ahlir raghbati wa ta'abbuda ahlil wara wa ta'abbuda ahlil wara wa irfana ahlil ilmi wa irfana ahlil ilmi hatta akhafaka hatta akhafaka Allahumma inni as'aluka makhafatak Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asika kulliha hatta a'mala hatta a'mala bi ta'atika amalan hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqqu bihi ridhoka bihi ridhoka wa hatta unasihaka fit taubati wa hatta unasihaka fit taubati khaufan minka khaufan minka
wa hatta ukhlisa lakan nasihata wa hatta ukhlisa lakan nasihata hubban laka wa hatta atawakkala alaika fil umuri kulliha husna dhannin bika subhana khaliqin nur. Nabi ngajarin kita minta, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu taufik, kemampuan ibadah seperti mereka ahli-ahli hidayah. Saya mohon kepadamu amalan mereka yang memiliki keyakinan yang tinggi kepadamu. Ya Allah, saya mohon kepadamu ketulusan mereka yang gemar bertobat, serius tobatnya. Ya Allah, saya mohon kepadamu kesungguhan, ketegaran mereka yang sabar, kayak biji beton diinjak melejit tinggi gitu, biarin begitu. Surveinya nomor 3 mulut tapi ditakuti melejit. Saya mohon kepadamu, ya Allah, keseriusan mereka yang memiliki rasa takut kepadamu, ya. Saya mohon kepadamu, ya Allah, pengharapan mereka yang gemar meminta kepadamu. Doanya itu serius, pengharapannya banyak. Saya mohon kepadamu, ya Rabb, ibadah seperti mereka orang-orang yang apik, yang wara'i, yang subhat aja dihindari, apalagi yang haram. Saya mohon kepadamu, ya Rabb, pengetahuan seperti mereka yang punya ilmu, sehingga aku punya rasa takut kepadamu. Dan takut sama Allah itu tidak sama dengan takut sama macan. Kalau takut sama macan, makin dekat makin jauh, makin jauh. Kalau takut sama Allah, makin dekat. Ya Allah, aku mohon kepadamu rasa takut yang dapat menghalangi diriku, membentengi diriku dari seluruh kemaksiatan kepadamu, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah, rasa takut yang dapat membentengi diriku dari seluruh kemaksiatan kepadamu, sehingga dengan rasa takut yang kau tanam dalam hati itu, aku bisa beramal ibadah dengan amalan yang dengan amalan itu aku berhak mendapatkan keridhaanmu, sehingga aku tulus kepadamu dalam bertaubat karena takut dengan adabmu, sehingga aku tulus bagimu
kuasa karena cinta kasih bagimu, sehingga aku berserah diri kepadamu dalam segala urusan-urusanku. Sebagai positive thinking, husnullah kepada Maha Suci Allah, Tuhan pencipta cahaya. Begitu. Namun Syekh Nawawi Al-Bantani ngajarin terus habis subhanahu wa ta'ala, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi subhanahu wa ta'ala udah cukup segitu doa daripada sholat tasbih, dibacanya sebelum salam, jangan sesudah salam. Lalu sesudah salam baca Pak. Nah, ini baru amalan wali-wali kutub, ditulis oleh banyak ulama agar supaya kita punya hajat besar diberesin sama Allah. Semacam utang numpuk banget, puyeng, bagaimana ini cara ngeberesinnya umpamanya, atau semacam cicilan, bagaimana ini udah mau jatuh tempo lagi, begitu cicilan, mana terinfeksi saluran finansial, begitu kena penyakit virus dana rendah. Maka habis sholat tasbih jangan tinggal membaca doa wali kutub. Sampai ulama bilang man da'a ba'da sholati tasbih bihada doa ustujibalah. Siapa orang berdoa kepada Allah dengan doa ini sesudah sholat tasbihnya, maka diijabah, nggak pakai lama. Dan ini disebut oleh ulama, namanya disebut doa rijalul ghaib, doa wali-wali kutub sesudah sholat tasbih. Yang biasa membaca ini adalah adiknya Imam Ghazali, Sidi Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Jadi walinya duluan adiknya, baru kemudian Imam Ghazali. Yang Ghazali kiai fikih, masuk tasawufnya belakangan. Adiknya dulu yang udah jadi sufi sebelum pada akhirnya Imam Ghazali juga masuk sufi. Ihya Ulumuddin ini terakhir ini kita. Yang Ghazali ini kita berikutnya Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz. Ini kitab fikih besar. Ada Al-Basit aja harganya 3 juta itu jualnya itu 3 juta. Al-Basit, Al-Wasit mungkin di bawah itu orang 5 jilid Al-Wasit, tapi sarahnya itu yang paling ampun mahal, hampir 20 juta ke atas begitu. Enmek namanya Al-Matlabul Ali, Imam Ibnu Rif'ah, 125 jilid. Saya sih belum punya, tapi harga saya tahu. Kan dekat tukang dagang kita Pusat Bahar. Jadi tahu aja harga begitu. Harga kita rada tahu, tapi kita saya belum punya. Bukan juga bercerita minta dibeli enggak. Saya dongeng doang. Emang besar itu, besar. Ibnu Rif'ah itu wakaf buat diri sendiri. Jadi Ibnu Rif'ah pendapatnya boleh wakaf buat diri sendiri.
Dia bilang, saya wakaf tanah ini buat anaknya Pak Rif'a yang paling alim. Jadi ya jadi begitu, yang paling alim dia doang. Begitu karena kita ambil 125 jenis, jadi ditulis di betul itu Ibu Rif'a tuh begitu. Ibu Rif'a tuh kitabnya ada yang namanya Kifayatun Nabi. Al-Kifayah ini yang masyhur, enggak begitu tentu. Ini fikih-fikih sapi ini hebat-hebat kalau mau jujur. Makin kita dalamnya fikih sapi makin melotot kalau dipelajari. Setiap materi fikih selalu ada hadisnya dari Nabi. Hebat mereka ini, alimnya Masya Allah. Wali kutub ini dibaca oleh Sayyid Ali Zainal Abidin, cicitnya Rasulullah. Begitu mereka menyebutnya doa Saifi, kayak pedang tajamnya gitu, saking manjurnya. Kalau kita punya hajat besar membaca doa itu. Syaikhul Qadir Jilani nggak pernah tinggal, banyak wali-wali. Ditulislah itu di Hidayatus Salikin juga ada doa wali kutub. Ini mah wali-wali doanya sesuai sholat tasbih. Makanya sholat tasbih itu sholat gitu, kana lahu bahasa mereka, man da'a bihada doa amama hajatihi qudiyat. Begitu bahasanya itu. Siapa yang baca ini ketika dia punya ada di hadapannya ada hajat, sesuatu baca doa ini mesti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa wali kutub. Dan ini diantara doa yang paling ngegampangin urusannya. Begitu. Doa wali-wali ditulis dan dibaca hampir rata orang-orang tarekat itu membaca itu, dan kita udah bagikan itu doa itu, udah kita bagi. Bahkan ada istighosa salat tasbih itu, judulnya itu Dzikrul Ghafili. Itu di situ ada, saya bentukin jamah itu di buku itu. Kalau sendiri nggak, pokoknya habis salat tasbih salam mudah-mudahan. Begitu jangan baru dua, kan dua belum kelar, baru 150, baru 300 tasbih. Baca doa wali kutub. Rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatik wa tamtam yami wahdaniyatik. Allahumma adkhilni fi lujjati bahri ahadiyatik wa tamtami yami wahdaniyatik wa qawini biquwati satwati fardaniyatik hatta akhruja ila fadai sa'ati rahmaniyatik wa fi wajhi lama'anu barkil qurbi min athari rahmaniyatika mahibat bihaibatika azizan bi'inayatika mubajjalan mukarraman bita'limik wa tazkiyatik wa albisni khila al-izzi wal qabul wa albisni khila al-izzi wal qabul wa sahili manahijal wuslati wal wusul wa tawijni bitajil karamati wal waqar warzuqni min nurismika haibatan wasatwatan tanqadu liyal arwahu wal qulub wa takhda'u ladayyan nufusu wal ashbah ya man dalat lahu riqabul jababirah
waqa'at ladaihi a'naqul akasir la malja'a wa la manja minka illa ilaik walattikala illa alaik idfa'anni ya Allah kaidal hasidi wa zulmaz zalimin wa syarral ma'anidi wahmini tahta surati qati'izzi ya akramal akramin ayyid zahiri wa batini fi tahsili maradik wa nawwir qalbi wa sirri lil ittila'i ala manahiji masaik ilahi kaifa asduru an babik bi khaybatin minka wa qad waradtuhu ala shiqatin bik wa kaifa tuhrimuni min ataik wa qad amartani bi du'aik wa ha ana muqbilun ilaik multaji'un alaik ba'id baini wa baina a'dai kama ba'ad bainal masyriqi wal maghrib wa khtaf absarahum anni binuri qudusik wa jalali majdik innaka antallah al-mu'ti jalailan ni'am al-mukrimu liman nadaka bila ta'ifir rahman ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya ghiyasal mustaghisi agisni 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 sari'an bi'izzatillah wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabb, begitu masukkan aku Rabbi adkhilni pada gelombang lautan keesaan. Orang tuh kalau udah tenggelam pada lautan Allah, di depan ada Allah, di belakang ada Allah, kanan ada Allah, kiri ada Allah, atas ada Allah, bawah ada Allah. Kayak tenggelam di laut, depan air, belakang air, atas air, semua itu. Masukkan aku pada ombak lautan kemahatunggalan-Mu ya Allah. Kuatkan aku dengan kekuatan kemahasendirian Engkau ya Allah. Wa qawini biquwati satwati fardaniyatik, sehingga ketika kita udah tenggelam dalam lautan keesaan Allah, sehingga aku keluar menuju keluasan halaman kasih sayang-Mu ya Allah. Dan pada wajahku ada kilauan cahaya, bekas-bekas daripada rahmat dan belas kasih-Mu ya Allah. Kami hidup tidak diini orang, berwibawa dengan haibah. Kami jadi manusia mulia dengan keagungan-Mu dan perhatian-Mu ya Allah. Diagungkan, dimuliakan, dihormati dengan pengajaran-Mu dan kesucian-Mu ya Rabb. Pakaikan kepadaku pakaian-pakaian kemuliaan dan penerimaan
mudahkan bagi diriku ya Allah jalan-jalan menuju usul sampai kepadamu, dekat dengan Nabi-Mu Nabi Muhammad. Berikan aku mahkota toga ya Allah, toga berbentuk keramat, kemuliaan. Wa alif baini wa baina ahibbai fi dari dunia wa daril qarar. Satukan saya ya Allah dengan para wali-walimu di mana saja mereka berada, di dunia ini dan juga di akhirat. Ya Rabb, kurniakan kepadaku dari cahaya asmamu yang agung, haibah, kewibawaan hidup. Begitu saudara, yang mana segala jiwa dan raga orang-orang itu nurut. Begitu nurut, dengerin, diamalin juga sama Pak Dek, nurut semua. Mau partai mana aja Pak Dek kerja ya partai. Emang begitu. Sholat tasbihnya demo aja nggak ada. Mencara sholat tasbih sesibuk apa aja kerjain sholat tasbih Pak Dek. Ya Allah, Bude sehingga paham saya. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku haibah yang jiwa pada tunduk nurut. Wahai Tuhan, yang mana orang-orang diktator rendah pada matanya, hina para raja-raja di hadapannya. Ya Rabb, tidak ada tempat berlindung, tidak ada yang bisa nyelamatin saya kecuali Engkau. Tidak ada tempat sandaran bagi saya kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa nolong saya kecuali hanya Engkau. Hindarkan dari saya ya Allah tipu daya orang-orang nanti. Biarin mau jebak kayak apa, gagal lagi. Mau jebak kayak apa, gagal lagi. Zalimnya orang zalim ketahuan lagi. Itu kejahatan orang-orang yang membangkangnya. Lindungi saya di bawah lapisan-lapisan kemuliaan ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah, kuatkan lahiriah saya, batiniah saya untuk mencapai keridhaan-Mu. Berikan cahaya pada kolbu saya, lubuk hati saya yang paling dalam untuk melihat jalan-jalan ibadah menuju kepadamu yang tercepat ya Allah. Tuhanku, bagaimana mungkin saya akan kecewa dalam hidup ini? Orang saya datang kepadamu penuh dengan keyakinan, dengan sholat tasbih ini saya bakal dijabah segala hajat-hajat. Bagaimana mungkin saya bakal enggak dapat apa-apa sementara Kau sudah perintah saya untuk berdoa. Ya Rabb, saya hamba-Mu kini duduk bersimpu di hadapan-Mu, memohon kepadamu, jauhkan saya dengan musuh-musuh pembenci-pembenci saya sejauh timur dan barat. Sambar mata mereka ya Rabb dengan cahaya kesucian-Mu. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, waqtab absarahum anni. Sambar mata mereka, maknanya tutupi matanya, jangan sampai kita kena dengan syarul ainnya. Binuri qudsik wa jalali majdik. Ya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan yang memberikan berbagai nikmat besar, yang memuliakan. Siapapun yang berdialog, bermunajat kepadamu dengan kelembutan kasih sayang-Mu, wahai Tuhan yang maha hidup,
begitu saudara. Tuh wali-wali Allah, saya sudah bagikan itu dalam berbagai kesempatan. Ustaz Bahak biasanya suka nulis-nulis tuh yang saya bagikan. Ini doa wali kota. Kita jangan tinggal kalau habis sholat tasbih baca ini. Kalau seminggu sekali, kalau siang, yang bagus kata wali-wali Allah perempuannya. Kalau mau seminggu sekali, ba'da duhur. Sebab di Madinah ada namanya Masjidul Ijabah. Nabi doa ijabah ba'da duhur. Rebok duhur antara duhur amas. Sampai Sayyidina Jabir bin Abdillah yang riwayatin hadisnya, saya kalau udah rebok duhur saya doa. Maka ulama bilang kalau mau seminggu sekali siang rebok aja. Rebok nggak bisa, saya liburnya minggu aja. Minggu nggak bisa, saya arisan Sabtu sama keluarga. Jadi gampang kalau begitu, nggak ketemu dulu. Jadi kalau malam silahkan, malam Jumat kita apa bagus begitu. Kalau terus menjelang makruh kata sebagian ulama, iya sebagian ulama bilang makruh cukup Jumat dengan sholat tasbih ibadah spesial, biar gak makruh di jam Jumat doang sama yang lain begitu. Kata dia, saya nggak ngerjain takut makruh, lebih marah orang yang belum Jumat doang aja makruh, apalagi nggak dikerjain. Begitu pola pikirnya harus benar. Saya mau ngeri makruh doang begitu. Masih bagus makruh kalau malam Jumat doang, kalau bisa emang malam lain begitu. Jangan malam Jumat doang. Kalau bisa hari ya bagus. Kalau besaban hari mereka selalu para sufi habis duhur ngerjainnya. Duhur. Ada kalanya sebelum duhur waktu menjelang zawal, jadi jam 11 mereka ada karena udah beres sholat duha deh jam segitu. Ini di antara amalan-amalan sholat tasbih. Dan ini saudara, kita udah nggak ngaji sholat sunnah lagi, udah cukup, udah banyak banget begitu, udah banyak banget sholat sunnah. Kita udah habis materi kita segini. Singkatnya, sholat tasbih itu menggempur dosa, memberi solusi dalam setiap problem, melapangkan kesempitan hidup, memudahkan segala urusan yang rumit, dan hajat Allah kabul, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Hidup penuh dengan ketenangan. Kalau kita ngerjain sholat tasbih, boleh saudara berjamaah, silakan, enggak apa-apa, boleh, enggak dilarang. Saya banyak bagikan gambaran-gambaran itu. Dan kalau saya berjamaah pakainya, kalau saya bukan juga nyuruh nyontoh, saya tidak, saya pakainya Ibnu Mubarak, jarang Ibnu Abbas, rada ribet, saya kasihan jamaahnya. Kita duduk, dia udah biasa habis Allah berdiri dia siap, dia bingung dia berdiri ini bagaimana, pulang dari awal dia repot. Saya ngerjainnya Ibnu Mubarak karena Ibnu Mubarak menormal salatnya, jadi kayak biasa salat aja, cuma berada lama. Inilah salat tasbih. Mudah-mudahan dapat difahami dari ngaji kita ini, dan Allah beri taufik dan hidayah, kita bisa mengerjakan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga dan anak kedua